buat saya lari trail ini lebih menyenangkan gitu, lebih menyenangkan. Dan tentu saja ya kita tahu kalau kita olahraga itu kita akan memproduksi hormon endorfin yang disebut sebagai happiness hormone atau hormon kebahagiaan. Rata-rata negara yang mayoritas warganya itu berolahraga lari pasti happiness index-nya tinggi. Nah, kenapa? Pertama, yang paling sederhana aja, kalau kita lari kita sehat. Kita sehat, kita terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif. Nah, kalau orang sudah terkena stroke, terkena jantung, ya itu kan pasti turun indeks kebahagiaannya. Pemerintah harus mulai melihat ini sebagai potensi sport tourism, bukan cuman let's say water sport, ya kan? Itu sudah ada kemarin F1 di Toba misalnya, ya kan, H2O dan lain sebagainya. Tapi gunung-gunung yang cantik-cantik ini bisa dijadikan magnet juga untuk sport tourism. Rinjani sebagai contoh itu. Halo Sobat WR Podcast, kembali kita di ngobrol kebangsaan kali ini, dan sangat luar biasa hari ini di dapur studio WR Podcast kita kedatangan seorang filsuf. Berat banget ini ya, tapi kali ini sepertinya sang filsuf ini tidak mau membahas tentang filsafat dan sebagainya, tapi kita akan bicara tentang hal-hal baru, tentang sebuah olahraga yang mungkin perlu dukungan dari semua pihak untuk menjadi sesuatu yang lebih berarti untuk negeri ini. Bersama saya hadir di sini Mas Doni Gahral Adian. Apa kabar Mas? Baik Mbak. Sehat ini kelihatannya ya kan? Alhamdulillah. Ini mensana in corpore sano nih ya? Iya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mas, saya tuh sempat, memang saya sudah cukup lama sih dengar kalau Mas Doni itu sangat hobi untuk berolahraga ya. Bahkan saya sempat juga baca Mas Doni sempat lari di hari ulang tahun Bulog ya, 57, dan Mas menempuh jarak lari 57 km waktu itu dari Jakarta ke Surabaya. Betul. Tapi itu kan jalanan biasa ya, route-nya ya. Nah, ini selain olahraga yang selama ini Mas Doni gelutin, Mas Doni sukain, ini saya dengar ada olahraga baru yang Mas lagi bener-bener seneng nih. Lari judulnya ya, tapi tetap lari ya. Sama juga dengan lari. Tapi nggak lari dari kenyataan ini kan Mas ya? Iya. Justru menghadapi kenyataan. Oh, menghadapi kenyataan dengan itu ya Mas ya. Ini trail run ya, trail running ya? Iya. Lari trail lintas running ya kalau trail dalam bahasa running. Atau lari trail. Lari trail ya, atau lari lintas alam lah ya. Lari lintas alam bisa juga diterjemahkan lari lintas alam. Lari lintas alam kalau di kita ya, dan itu bisa gunung, bisa lembah, semua yang jelas dia harus melewati alam terbuka. Sejak kapan itu Mas tertarik melakukan lintas? Iya, saya kan awalnya memang hobi trekking dan hiking. Ya, kebetulan saya tinggal di Sentul dan di belakang rumah saya itu ada pembukitan. Orang banyak juga sering trekking, hiking di sana. Berawal dari trekking, hiking, naik turun bukit itu, kemudian saya akhirnya tergoda ya oleh beberapa rekan-rekan yang sudah lebih dulu memulai olahraga ini untuk mencoba yang namanya trail running. Nah, jadi saya mulailah itu berlatih ya. Perlu latihan juga nih Mas ya? Betul, karena apa? Trail running ini adalah satu olahraga luar ruang. Dia olahraga lari, tapi memang medannya itu medan yang berelevasi. Jadi biasanya pegunungan, ya, berelevasi, alam terbuka, melewati sungai, melewati hutan, begitu. Jadi memang ini satu jenis olahraga lari yang berbeda dengan road running atau lari di jalanan raya begitu. Ini adalah satu olahraga lari yang melewati alam. Nah, alam ini harus alam yang berelevasi. Harus itu ya. Harus berelevasi karena dalam trail running ini variabelnya dua. Pertama adalah jarak,
Yang kedua adalah elevasi. Dan biasanya pelari-pelari trail itu diujinya adalah oleh elevasi. Misalnya dia seorang pelari maraton. Dia sudah pernah finish maraton 42K. Nah, ini akan berbeda ketika dia lari 42K juga, tetapi trail. Karena bukan hanya variabel 42 kilo, tapi ada variabel elevasi juga. Nah, elevasi itu ininya banyak, kesulitannya banyak. Pertama, tentu saja effort kita lebih besar, ya kan? Kekuatan jantung yang dibutuhkan untuk memompa darah juga pasti akan lebih besar, gitu kan? Kapasitas paru-paru juga akan ditentukan di situ, akan diuji di situ. Kemudian belum lagi kalau pegunungan-pegunungan yang above 3.000 meter mdpl itu 3.000 mdpl masih ada kesulitan seperti ya ada mountain sickness lah, hipotermia lah dan lain sebagainya. Jadi memang tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada road. Ya. Dengan jarak yang sama, ya tingkat kesulitannya lebih tinggi karena ini tidak melalui jalan yang rata tapi jalan yang mendaki, dan itu banyak resiko-resiko yang harus dihitung oleh para pelari trail, begitu Mbak. Dari tahun berapa tuh Mas mulai menggeluti? Saya sebenarnya baru, untuk trail ini saya baru mungkin setahun setengah. Oh, setahun setengah ya? Baru setahun setengah. Awalnya saya hanya hiking, trekking. Saya tadinya road runner, artinya saya pelari jalan raya. Ya, tapi kemudian setelah saya tergoda oleh beberapa rekan-rekan yang sudah mulai lebih dulu, saya mulai mencoba olahraga ini, ya olahraga lari trail atau lari lintas alam ini. Dan ternyata lebih menyenangkan gitu. Karena apa? Pertama, view. Ya, pasti ya. Kalau kita lari di jalan raya, kita tidak menemukan view seperti kalau kita lari di pegunungan. Udara. Ya, kita lari di ibu kota dengan kita lari di pegunungan, di Jabodetabek misalnya, nggak usah jauh-jauh, ya misalnya di Gunung Salak, di Gede Pangrango, di Pebukitan di Sentul, itu beda dari segi quality of airnya, ya kan, itu pasti berbeda, view dan lain sebagainya. Jadi memang buat saya lari trail ini lebih menyenangkan gitu, lebih menyenangkan. Dan tentu saja ya kita tahu kalau kita olahraga itu kita akan memproduksi hormon endorfin yang disebut sebagai happiness hormone atau hormon kebahagiaan. Ini bisa meningkatkan indeks kebahagiaan ini ya, olahraga ini. Iya, rata-rata negara yang mayoritas warganya itu berolahraga lari pasti happiness indeksnya tinggi. Ya, kenapa? Pertama, yang paling sederhana aja, kalau kita lari kita sehat. Yeah. Kita sehat, kita terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif. Nah, kalau orang sudah terkena stroke, terkena jantung, ya itu kan pasti turun indeks kebahagiaannya. Betul. Ya kan, capability sebagai manusia terganggu. Nah, dengan kita menggeluti olahraga ini, maka kita tentu saja hidupnya akan sehat. Jadi sehat itu adalah kunci dari kebahagiaan. Bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi kan juga kesehatan, kebugaran tubuh gitu ya. Nah, itu yang saya kira bisa didapatkan dari olahraga lari lintas alam atau lari trail ini gitu Mbak. Selama setahun itu menggeluti ini sudah mana saja Mas daerah yang sudah dijajakin Mas Don ini? Saya itu mulai dari Samosir. Oh, Samosir ya. Kemudian Gede Pangrango sudah, Salak sudah, Merbabu sudah, Lawu sudah, terakhir kemarin Rinjani. Oh ya, di Bali juga ada beberapa gunung yang juga saya suka larikan, seperti Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Agung. Itu beberapa gunung di Bali yang memang menjadi medan atau menjadi ruang para pelari-pelari trail itu berlatih gitu. Nah, tapi memang kalau kita bicara lari trail, itu ada beberapa event utama yang disebut sebagai major events. Ya, kita tahu misalnya Rinjani 100 itu salah satu major events. Kemudian ada Siksorogo Lawu Ultra, ya. Kemudian ada namanya Bromo Tengger Semeru BTS gitu. Kemudian ada namanya Mantra Malang Trail itu di Arjuna Welirang. Gitu. Kemudian ada Merbabu Sky Race itu di Merbabu. Ini menggabungkan ini ya, running dan juga hiking ya. Jadi orang yang memang iya, perbedaannya adalah kalau kita cuman hiking saja atau mountaineering saja, perbedaannya adalah kalau kita kan lomba.
berarti kalau lomba itu ada cut off time-nya. Jadi kalau kita misalnya untuk lari jarak sekian, diberi waktu misalnya 10 jam, atau 5 jam, atau 10 jam, gitu, atau 15 jam, tergantung jarak. Nah, kalau kita lewat dari itu, kita tidak bisa mendapatkan medali finisher, gitu. Jadi kita tidak dianggap sebagai finisher. Jadi dalam lari trail ini, ya kecuali dia atlet ini ya. Apa ini, Mas? Yang dianggap menang apa ini kalau ya, di kalau nggak menangnya podium 1, podium 2, podium 3. Tapi ini kan mereka memang disebut sebagai elite runners. Pelari-pelari elit yang memang dia berlatih tiap hari untuk kepentingan itu. Tapi kalau yang lain-lain ya pelari biasa ya, pelari penggemar pelari trail seperti saya ini, kita tidak mengharapkan podium, kita hanya mengharapkan finish saja lebih dari cukup. Sudah ini ya. Karena beberapa race trail itu memang berat medannya. Iya sih. Ya Malang Trail itu berat, Bromo Tengger Semeru berat, Rinjani itu berat ya. Jadi ada beberapa race yang memang medannya tidak mudah. Jadi bayangkan Mbak, dari sekitar 400 peserta yang lolos sampai ke finish hanya misalnya 200, begitu separuh akhirnya gugur atau do not finish istilahnya. Karena emang tidak kuat gitu ya menghadapi tantangan-tantangan dalam medan yang seperti itu gitu. Biasa itu dalam lari trail itu, dalam race trail itu sekian persen dari total jumlah peserta itu pasti separuh, bisa separuh, bisa seperlima, bisa sepertiga. Bahkan kalau yang ultra seperti di Rinjani 100 itu 162 km ya, itu dari 50 mungkin hanya 3 yang finish, mungkin hanya 2 yang finish. Yang finish ya. Dan itu ukurannya itu tadi ya Mas ya, elevate itu ya, bukan lagi waktu misalnya. Jadi terserah. Jadi kalau misalnya ada event atau apa trail lintas alam ini, berapa lama itu biasanya durasinya Mas? Tergantung jarak dan tergantung tingkat kesulitan. Jadi ada 2 variabel, jarak dan elevation gain. Misalnya jarak 20 kilo, elevation gain-nya misalnya 1.700, itu pasti akan lebih pendek waktunya, cut off time-nya dibanding jarak yang lebih jauh dengan elevation gain yang lebih tinggi gitu. Ya, jadi memang ini merupakan satu olahraga yang menguji tingkat ketahanan kita sebenarnya. Ini endurance test kind of sport gitu. Jadi yang diuji adalah tingkat ketahanan kita. Kita lari berjam-jam, menaiki gunung, menuruni gunung, melewati hutan, menyeberangi sungai. Itu memang ketahanan kita yang diuji betul. Jadi orang-orang yang memang ya bisa dikatakan ya sudah tahan menderita gitu ya. Paling tidak menderita fisik ya kan. Itu mereka yang akan lolos dari cut off time. Ya, tapi mereka yang akhirnya menyerah ya karena memang mungkin kakinya sudah tidak kuat atau cedera atau sesak nafas atau apa. Nah itu biasanya sudah persiapannya ini melebihi persiapan pendakian biasa ya Mas ya? Atau luar biasa karena kita bukan cuman mendaki ya kan, bukan cuman hiking, itu kan trekking, tapi kita kan juga running. Jadi ada yang kita kejar gitu. Kita harus mengejar agar sampai finish sebelum cut off time. Kalau 5 jam ya kita harus sebelum 5 jam harus sampai di finish. Itu kan berarti at least pada saat mendaki kita mungkin berjalan cepat atau power walk, tapi kita turun kita harus compensate dengan lari. Supaya mengkompensate yang kehilangan waktu di awal karena kita lambat kan. Nggak mungkin ada pelari yang naik ke gunung itu bisa lari terus, itu nggak mungkin. Pasti dia akan combine lari, kalau yang agak flat dia lari, kalau mulai mendaki dia akan power walk menggunakan track pole biasanya. Nah itu dikombinasi Mbak, dikombinasi antara dua itu, antara power walk dengan running. Jadi ada speed juga di situ. Ya, jadi ada speed. Nah kalau speednya kurang, ya tentu saja dia tidak akan finish sesuai dengan cut off time yang ditentukan. Ya. Gitu. Oh, tuh, serem banget ini ya. Menarik sih sebenarnya, tapi ya ngos-ngosan juga itu pasti ya, Sobat. Yeah. Terus ini Mas Doni, tadi disebutkan bahwa ini sebenarnya komunitas elit ataupun olahraga elit ya, yang tadi disampaikan sempat. Bukan atau elit sebenarnya, di dalam olahraga ini ada yang memang sebagai elite runners. Itu mereka memang atlet gitu. Oh, jadi ini sebenarnya masih kategori masih olahraga masyarakat. Jadi bukan olahraga yang ini
lari trail sendiri baru tahun ini akan dieksibisikan di PON. Baru kali ini belum masuk cabang cabur ya, cabang olahraga belum cabur apa? yang dikompetisikan secara nasional itu belum. Nah, makanya sekarang kita lagi coba untuk mendorong itu supaya bisa dapat ini di PON gitu, mendapat tempat di PON sebagai eksibisi dulu gitu. Tidak mendapatkan medali, tapi paling nggak dapat exposure dulu bahwa ini akan ada sebuah lari trail yang dikompetisikan. Nah, jadi ini memang olahraga masyarakat. Semua orang bisa, asal mau berlatih, asal mau disiplin dalam menempa dirinya untuk melakukan olahraga ini. Dan memang kelihatannya sih semakin lama semakin menjamur. Terbukti dari berbagai race yang kebetulan saya ikuti, itu pesertanya semakin tahun semakin bertambah gitu ya. Mungkin tadi ratusan, sekarang sudah ribuan gitu. Jadi terus growing pesertanya. Peminatnya cukup banyak, Mbak, olahraga ini dari masyarakat biasa yang non atlet gitu ya, yang non atlet. Hanya mereka ingin lari sambil menikmati suasana alam dan lain sebagainya. Begitu. Tapi sebenarnya kalau lari lintas alam ini sendiri kan mungkin di Indonesia ini baru-baru aja ya, Mas ya, mungkin ininya. Tapi sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya ini kan sudah cukup lama nih, dimulai dari abad 11-12 kan, di luar itu di Skotlandia atau di Paris, Prancis ya, Prancis, betul, Amerika. karena memang kita tahu kan dulu moda transportasi paling banter kuda, ya kan, kita belum ada revolusi industri, belum ada mesin uap, belum ada mobil, motor, ya kan, belum ada penemuan mesin-mesin untuk bisa menggerakkan kita dari satu tempat ke tempat lain. Ya memang kita dulu, saya kira dari zaman Majapahit pun kita lari atau jalan, ya kan, atau naik kuda, mau tidak mau, karena nggak ada moda transportasi lain. Jadi ini menjadi sport ya ketika kemudian ya masyarakat menjadi modern, terus kemudian terorganisir, ya kan, ada komunitasnya gitu. Tapi kalau kita lihat luhur kita dulu ya mungkin itu menjadi hal yang biasa. Justru lari lintas alam itu mestinya dari sini ya, bukan dari misalnya Eropa dulu dan sebagainya. dari Jawa Tengah ke Jawa Timur gitu kan, sekarang ada bis, ada kereta, dulu kan nggak ada dulu. Betul. Kita mau dari Solo mau ke misalnya ke Surabaya gitu ya, mau apa? Jalan kaki atau naik kuda. Nah, itu sudah biasa dilakukan gitu berhari-hari, hitungannya harian memang. Tapi sekarang kemudian diolahragakan, dijadikan olahraga dan ada peminatnya begitu, Mbak. Ada asosiasinya juga nih kan, sudah terbentuk asosiasi. Ada namanya Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI, Asosiasi Lari Trail Indonesia. Ketua umumnya Kang Bima Arya, mantan wali kota Bogor. Kemudian ketua hariannya Kang Farhan, anggota DPR dari Nasdem. Artinya menjadi sesuatu yang bisa dikombin dengan berbagai hal ya, termasuk kalau kita mau ngomong soal keterkaitan dengan alam dan sebagainya, ini menjadi sesuatu yang lebih menarik dari sekedar betul. Jadi sebenarnya lari trail ini kan kita membuka cakrawala kita sebagai manusia terhadap alam yang terbuka ini, gitu ya, alam yang tadinya tidak terjamah, kemudian akhirnya bisa kita lalui dan kita larikan. Alam yang tadinya sedemikian menakutkan, ya kan, sedemikian menyeramkan, itu kemudian bisa menjadi satu medan yang bersahabat. Kita lari di situ, kita bersenang-senang di situ, sambil tentu saja rute-rute trail itu memperkenalkan kita pelari-pelari trail terhadap alam dengan keanekaragamannya, dengan artian bahwa ketika manusia itu masuk ke dalam rute-rute trail yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia, maka dia akan timbullah kecintaannya terhadap alam raya itu. Dan dari situlah muncul keinginan juga untuk konservasi tentu saja. Jadi ini bukan perkara olahraga saja, tapi juga perkara kesadaran terhadap lingkungan. Karena apa? Karena kalau kita misalnya ya, biasanya kita lalui kemudian terjadi kebakaran hutan karena kecerobohan manusia dan sebagainya, kan kita sendiri yang rugi. Betul. Gitu ya, longsor ya, rutenya hilang karena longsor, karena penebangan pohon secara illegal logging, terjadi juga musibah gitu. Jadi lari itu bukan semata-mata melakukan aktivitas fisik,
tapi juga Ya, semua menempa segenap indera dan juga ini kesadaran ya, kita, kesadaran menempa untuk kesadaran ini kita ya, terhadap pentingnya kita mengkonservasi alam. alam ya. Saya sendiri Mbak, memperkenalkan satu konsep namanya trail stewardess. Jadi kalau steward itu kan kalau di pesawat itu kan dia melayani. Melayani. Nah, yang kita layani adalah alam, manusia, terutama generasi penerus. Jadi saya itu memang sengaja membuka berbagai rute. Ya, Rute trek baru rute ini trek ya. baru ya di berbagai tempat. Ada satu di Gunung Pancar, satu di Menoreh, satu di Karangasem Bali, Bukit Seraya. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena saya ingin agar ini bukan cuma menjadi rute, tapi ini akan menjadi satu warisan budaya yang akan dilestarikan, yang akan dilalui dari generasi ke generasi, ya, menciptakan kesadaran terhadap lingkungan, kecintaan terhadap lingkungan, ya kan, dan akhirnya ke negeri juga, ya ke negeri juga bangsa. gitu. Indonesia ini sangat indah ya. Nah kalau itu kita Mas, makanya kan kalau kita ngelihat tadi sejarahnya lari lintas alam ini kan di beberapa negara di Eropa, di Amerika, mereka juga mengenalkan tempat-tempat atau destinasi wisata. Misalnya kan kalau lari lintas alam ini kan yang terkenal di pegunungan Pyrenees di Prancis misalnya kan, lalu ada di pegunungan Mont Blanc dan sebagainya. Nah, padahal kalau mau ngomong soal sumber daya alam, pegunungan, berapa banyak sebenarnya kita ini punya yang bisa dibuka untuk yang tadi Mas bilang, buka trek baru misalnya kan? Iya, jadi data KLHK menunjukkan bahwa kita memiliki 54 taman nasional. 54 taman nasional. Ya, Taman Nasional Gede Pangrango, Taman Nasional Cermet, Taman Nasional Rinjani, Taman Nasional Merbabu. Itu semua taman nasional, national park. Yang dikelola oleh negara di bawah supervisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di KLH ya. Nah, dari 54 taman nasional itu mungkin 80% gunung. Gitu. Mungkin 80% gunung lah. Yang sudah ada treknya untuk lari lintas alam ini. Nah, berapa? ini yang saya katakan bahwa kita tidak hanya bisa menunggu negara untuk merawat itu. Ya kan? Kita harus mengambil inisiatif sebagai masyarakat sipil, sebagai komunitas untuk terjun dan ikut merawat ya rute-rute historis ini yang mungkin sudah dibuat orang sebelumnya. Ya. Nah, artinya apa? Kita ingin agar orang tetap bisa mengakses alam, mencintai alam dengan rute-rute yang terawat gitu. Dengan trail atau rute trek yang terawat, yang bersih, ya kan? Kita himbau para pelari untuk membawa kantong sampah dan sebagainya supaya tidak membuang sampah sembarangan. Ya, karena itu pasti nggak hanya melewati pegunungan kan, sungai segala macam, lembah dan ini ya. Gitu. Kemudian sampah plastik kalau bisa dihindari, ya, bawa tumbler sendiri, bawa soft flask yang bisa dipergunakan kembali gitu. Ya. Jadi semuanya ini harus berjalan seiringan sebagai olahraga, sebagai medium untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, untuk tourism. Bayangkan Mbak, yang tadi Mbak bilang itu ya, Ultra Trail du Mont Blanc itu ribuan yang hadir di sana dari mancanegara. Kita belum pernah ada event. Kita ada event seperti Rinjani ya, kemudian Siksoro Lawu Ultra, kemudian ada Bromo Tengger Semeru, kita ada misalnya Mandalika 100, Coast to Coast di Parangtritis. Tapi ya memang kita masih ingin terus memompa agar kepesertaan dari pelari-pelari dari luar itu semakin banyak. Karena kalau mereka ke sini, mereka lari di medan Indonesia, di alam Indonesia, mereka pasti cerita, oh indah sekali ya. Pasti, ya. Indah sekali ya, Rinjani itu, indah sekali ya, Gunung Lawu, indah sekali ya Merbabu, dan lain sebagainya. Dari cerita itu akhirnya orang semakin berbondong-bondong. Artinya kita nggak usah kita yang terus-menerus ke Mont Blanc, ya kan, terus-menerus kita ke Alps gitu kan. Kita sendiri punya view yang bagus kok. Ya, gunung-gunung kita nggak kalah cantiknya dengan gunung-gunung yang ada di Eropa. Dan ini pariwisata yang bisa dikatakan juga murah meriah sebenarnya ya, untuk mengelola dan sebagainya kan, dibandingkan dengan model pariwisata yang lain ya, sport tourism dengan lari lintas alam ini Mas. Ya, jadi memang hanya dibutuhkan kan kemauan kita ya, dan ketahanan kita untuk mengikuti trail running ini, ya kan. Ya
kalau memang belum belum kuat untuk mengikuti jarak-jarak menengah atau jauh, kan bisa ikut yang jarak pendek. Kan dalam setiap race itu ada jarak yang paling pendek 5 km, 10 km, sampai yang ultra. Ultra itu di atas 42 km, 50, 100, bahkan di berbagai negara sudah ada yang sampai 100 kilometer lebih, 162 km, ada yang 170 km, 250 sampai 500 km. Jadi memang tergantung ketahanan kita ya. Kalau kita mau sebagai new entry ya, newbie, ingin menikmati trail running dengan tanpa kesulitan yang berarti gitu ya, sebagai newbie, sebagai new entry, sebagai pelari baru, ya ikut aja yang 5 kilo, 10 kilo gitu. Sambil yang kemudian nggak terlalu inilah ya, yang agak landai gitu aja ya. Landai gitu kan. Ya jangan memaksakan diri, makanya setiap kali race tentu saja kita pasti akan meminta, ya saya sendiri mengadakan beberapa race, ya kan. Saya kebetulan sekarang menjadi kapten dari UI Trail Runners. Jadi ini komunitas alumni UI yang memang kita bukan semata-mata membuat event untuk ajang silaturahmi antar alumni UI sesama trail runners, tapi kita juga membuat event-event yang bisa diikuti oleh publik. Ya. Nah, karena saya juga membuat race, maka kita sadar bahwa keselamatan itu menjadi hal yang utama. Jadi, misalnya seseorang belum pernah ikut race pada level 10 km, ya jangan coba-coba ikut 20 km dulu. Mengukur diri lah ya, tahu diri mengukur gitu diri ya. lah, karena sekali lagi Mbak, keselamatan peserta itu yang nomor satu bagi kita, yang utama. Jangan sampai peserta kemudian memacu dirinya secara berlebihan, akhirnya malah mencelakakan dirinya sendiri. Begitu. Bisa susah itu nanti. Padahal ini baru tahap untuk mengenalkan. Iya, terkadang kan apa yang diinginkan dengan apa yang dimiliki itu tidak sinkron gitu. Jadi dia ingin ikuti jarak-jarak yang jauh, tapi kemampuannya masih terbatas. Ini berarti filosofinya lari lintas alam ini luar biasa ya Mas ya? Nggak hanya bicara soal ketahanan fisik, tapi juga kesabaran, emosi, dan sebagainya. Betul, betul. Jadi memang kita juga bisa belajar kehidupan lah. Belajar dari alam lah ya. Ya, pertama adalah bahwa dalam hidup ini ketika kita sedang berjuang, kita sedang bekerja, terkadang kita belum mengeluarkan segenap potensi kita, segenap kemampuan kita. Kita belum diuji sampai batas terakhir ketahanan kita, ya kan? Jadi sebentar udah menyerah, ya kan? Padahal mungkin batasnya masih jauh, gitu, ya kan? Saya udah nggak sanggup. Dan masih banyak hal indah nanti yang ditemuin dari. Iya, saya udah nggak kuat, saya udah ya. Sampai pada batas kekuatan saya, padahal belum gitu. Di trail run juga begitu, ya kan? Saya sering lari 20 kilo merasa ini udah nggak kuat lagi badan. Tapi akhirnya terpacu lagi, saya harus finish. Ya, saya harus menyelesaikan apa yang saya sudah mulai. Akhirnya saya push diri saya, akhirnya bisa finish sesuai dengan cut off time yang ditentukan, sebelum cut off time ditentukan. Artinya kan sebenarnya kalau kita mau pasti bisa ya. Border itu bisa kita jebol gitu. Ya, threshold of our tolerance of suffering itu bisa kita bisa kita jebol gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa saya udah nggak kuat lagi menanggung sakit ini gitu kan. Wah, ini menyakitkan sekali. Saya udah nggak kuat lagi, padahal masih bisa gitu. Dirimu yang kurang di-push untuk bisa itu, ya kan? Kemudian yang kedua, pelajaran hidup lainnya dari lari trail adalah kita tahu bahwa kita itu kurang menghargai nikmatnya ya kan? Karena kita belum pernah sampai pada titik terdasar dari kesulitan manusia, gitu. Jadi kalau Mbak ya atau siapapun ya belum pernah lari trail yang elevasinya sampai 6.000, ya kan? Jaraknya 50 km. Naik gunung, turun, pindah pintu pendakian, naik ke puncak lagi, turun, pindah pintu pendakian, naik lagi, turun lagi sampai 4 pintu pendakian. Itu pasti kurang bisa menghargai bahwa kita udah menderita begini gitu loh. Artinya toleransi kita terhadap kesakitan, terhadap kesusahan, ya itu udah pada level tertinggi, batas terakhir gitu. Batas di titik nadir gitu ya. Betul, jadi gini gampangnya, kalau orang nggak pernah merasakan kesusahan, dia akan sulit menghargai
kenikmatan dan sebuah keberhasilan ya. meskipun sangat sedikit gitu. Kayaknya saya harus berlatih naik turun Candi Borobudur dulu nih Mas kalau mau mengikuti trail. Jadi banyak ya, terima kasih. Jadi banyak filosofinya Mbak dari lari trail itu. Ya. Yang ketiga adalah kita menghadapi ketakutan kita. Bayangkan Mbak, saya lari trail lari mulai malam hari jam 12 malam. Full sampai pagi itu lari di tengah hutan hanya menggunakan headlamp. Saya nggak tahu kiri kanan jurang. Saya nggak tahu depan itu ada apa dan lain sebagainya. Jangan dikira saya tidak takut, Mbak. Saya ketika mau start itu ada rasa takut gitu. Tapi ketakutan itu harus dihadapi. Harus dilawan dan dikelola dengan baik. Ya juga tidak sembrono gitu ya. Juga kemudian kita lari nggak pakai lampu gitu ya nggak mungkin. Ya lari kemudian tidak melihat marka-marka yang ada. Lari kemudian tidak melihat kondisi badan kita. Ya kan itu nggak mungkin. Tapi bahwa lari trail mengajarkan bahwa di kehidupan itu pasti ada ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Harus hadapin ya. Kebanyakan orang menghindar dari ketakutan itu, ya kan? Menghindar dari ancaman itu, menghindar dari potensi kesulitan itu. Tapi lari trail mengajarkan hadapi saja, ya kan? Uji batas terjauh yang toleransimu terhadap kesulitan, gitu. Ini survival, ini ilmu survival ilmu survival. Dari film, dan hidup juga kan begitu. Ya? Hidup kadang-kadang kan problemnya sebenarnya belum terjadi, tapi sudah ada di kepala kita. Jadi overthinking ya kan? Mindsetnya problemnya di sana. Takut nih. Aduh, nanti ada harimau. Aduh, nanti bisa jatuh ke jurang. Aduh, nanti kena hipotermia. Nanti kan problemnya di sana. Problemnya belum terjadi, ada di sana dan belum tentu terjadi. Tapi orang membayangkan. Nah, karena membayangkan akhirnya level of stress-nya naik gitu. Belum ya kan? Naik elevate ininya sudah elevate stress-nya ya. Di dalam kehidupan juga begitu. Problemnya masih jauh tapi sudah ada di kepala, sudah berkecamuk di kepala kita. Akhirnya boro-boro kita sampai ke sana, kita sibuk menyembuhkan diri kita karena stres yang tinggi gitu. Kita berkutat dengan problem-problem yang kita bayangkan, bukan problem yang kita gulati. Belum muncul problemnya, ya kita belum memikirkan bagaimana menyelesaikannya, masih jauh di sana, belum tentu terjadi juga. Tapi kepala kita sudah dipenuhi dengan problem itu, stres level naik, akhirnya kita sakit gitu. Nah hidup kan juga begitu, ya kita membayangkan banyak masalah di depan, ya. Kemudian karena bayangan-bayangan itulah akhirnya kita menjadi terbelenggu oleh imajinasi kita sendiri, terkungkung oleh imajinasi sendiri. Exercise-nya di alam ini ya, di lari lintas alam ini ya kita harus hadapi rasa takut, Mbak. Kayak kalau lari itu juga takut loh, Mbak. Saya lari jam 12 malam naik gunung, ya saya tidak tahu kiri kanan saya jurang seberapa meter, ya saya tidak tahu mungkin masih ada binatang buas atau tidak, saya nggak tahu. Ini tapi sudah saya hadapi aja. Lebih serem dari uji nyali nih kayaknya ya. Saya hadapi saja, ya saya hadapi saja sambil ya tentu saja melakukan perhitungan-perhitungan atau kalkulasi-kalkulasi yang masak gitu, yang matang. Risk itu kan bisa kita kalkulasi, bisa kita antisipasi, bisa kita organisir, kita kelola gitu. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah ketakutan dan tidak mencoba, ya, lalu hasil yang baik yang mungkin kita dapatkan jadi akhirnya tidak kita capai gitu. Dari yang race yang Mas Doni sudah taklukkan itu yang paling berkesan mana itu, Mas? Yang paling berkesan Rinjani. Rinjani, saya ikut kemarin 36 km, itu kita start jam 12 malam, Mbak. Ya kan? Dan medannya sangat berat, Rinjani sangat berat. Mungkin bagi saya itu paling berat ya. Hanya 36 km padahal, tapi itu berat sekali karena memang terus nanjak, ya kan. Kalau di gunung-gunung lain mungkin masih nanjak, adalah andai, nanjak lagi, landai lagi ini gitu terus ya. Saja nanjak. Ini nanjak terus, ini kadang-kadang betis nggak kuat, lutut sudah mulai. Sepertinya mah jalan ke puncak itu memang susah, Mas. Iya, tapi kan akhirnya buahnya manis ketika sampai di puncak pas lagi sunset. Apalagi sunrise, ya, matahari terbit, semuanya indah. Wah. Kita puas, kita ekstase di situ, kita berfoto-foto. Akhirnya semuanya menjadi terbayarkan gitu loh. Tapi orang yang
sudah takut duluan, akhirnya tidak jadi ikut karena takut mencoba, ya dia nggak akan mendapatkan keindahan itu di, gitu. Ini ya, di puncak dia akan berhenti ya. di titik start. Nah, Mas, kalau yang event-event yang mungkin juga diadakan oleh, kan sudah ada asosiasi dan segala macam ini kan. Ya. Nah, itu berarti race-nya disiapkan benar untuk pendakian dan run ini ya, untuk lari ini. Dan gimana itu Mas untuk membuka, misalnya membuka lahan atau babat lah ya, babat alas segala macam, karena yang dilalui kan hutan, gunung dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada event lari lintas alam, misalnya untuk Gunung Pangrango atau mana, gimana itu Mas ininya? Persiapan? Iya, pasti kita menggunakan rute yang sudah biasa digunakan. Yang tadi saya sebut sebagai rute yang sudah digunakan oleh generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Okay. Itu kita gunakan. Tapi ada juga ya seperti yang kemarin saya baru survei di Menoreh itu. Menoreh di Jawa Tengah ini ya? Jawa Tengah, itu memang kita buka karena ada rute-rute yang tertutup gitu. Ada rute-rute yang tertutup semak-semak, tertutup pohon-pohon, ya buntu dan sebagainya. Makanya kita harus buka itu. Jadi kan banyak misalnya masyarakat setempat yang mengambil kayu, ya kan, atau berburu. Itu menggunakan rute-rute, tapi kan rute-rute itu kalau dia lama tidak digunakan, maka dia akan tertutup vegetasinya, ya kan, maka kita harus buka lagi. Nah, membuka itu juga tidak sembarangan, ya kita membuka itu juga harus memahami bahwa apa yang sudah kita buka itu harus dilestarikan. Gitu. Ya, karena kan dipakai untuk jejak ini kan. Betul, dilakukan oleh para pelari trail, nantinya akan dilarikan oleh para pelari-pelari. Jadi kita harus jaga betul, kita pastikan itu aman, kita pastikan itu tidak jadi tidak misalnya mengganggu juga satwa-satwa liar yang ada di ini ya. Jangan sampai menebang pohon. Kalau hanya ilalang sih bisa, karena ilangnya bisa dipakai untuk pakan ternak. Iya. Ya, tapi kalau pohon jangan sampai kita tebang, ya kan. Ya, keasrian ekosistem yang ada di alam itu jangan sampai kita ganggu lah. Ya, karena prinsipnya masih tetap menjaga, justru melestarikan dan menjaga. Di beberapa tempat malah ada larangan untuk menggunakan drone. Karena apa? Karena drone itu bisa mengganggu ya habitat burung-burung yang ada di situ. Oh iya. Jadi mereka akan berpindah karena takut, karena suaranya kan bising gitu ya. Jadi ada larangan itu ya. Kemudian juga tidak membuat suara gaduh, tidak menakuti satwa-satwa endemik yang ada di wilayah itu. Gitu. Padahal kan kalau event itu selalu berkelompok meskipun perorangan kan Mas. Jadi kan tapi misalnya tidak boleh menggunakan speaker yang terlalu keras, begitu kan. Ada yang lari kemudian bawa speaker gitu kan, terlalu keras gitu ya. Kalau lari aja sih bisa, tapi kalau kemudian menimbulkan suara keras mengganggu kedamaian satwa-satwa yang ada di sekitarnya, itu dihindari gitu. Jadi kita menikmati alam ya dengan cara melestarikannya. Menikmati alam dengan cara kita menjaga betul agar semua yang ada di alam itu bisa hidup tenang, berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain gitu. Mas ini kan ada dan menjadi bagian dari kekuasaan lah ya, dari sebuah rejim dan sistem ini. Kalau tadi disampaikan bahwa ini di bawah koordinasi KLH misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Padahal ada sangat luar biasa untuk dikembangkan menjadi sport tourism misalnya. Nah, gimana Mas? Kan Mas juga bagian dari situ. Kenapa susahnya gitu loh? Kan ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya. Kalau saya dengar penjelasan Mas Tony tadi kan, ini nggak hanya sekedar lari, nggak hanya sekedar ngomong physically, tapi kita juga ngomong soal emotional quality, ngomong spiritual quality juga, dan ngomong soal konteks tentang cinta kepada tanah air, cinta kepada alam, dan juga cinta kepada tanah air. Betul. Jadi begini Mbak, ya hampir di semua negara upaya untuk pelestarian lingkungan ya melalui aktivitas luar ruang seperti trail running ini itu tidak bisa bergantung sepenuhnya pada negara karena resourcesnya terbatas. Ya. Maka harus menggandeng komunitas. Seperti yang kemarin KLHK lakukan di Kawaratu, Gunung Salak. Menggandeng kami dari UI Trail Running untuk bersama-sama membuat satu event lari yang di dalamnya ada aktivitas pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon dan lain sebagainya.
Baksos alam ini ya. Betul, betul. Jadi nggak mungkin negara sendiri, Mbak, untuk alam Indonesia yang sedemikian luas dan sedemikian hebat ini nggak mungkin negara bekerja sendiri. Makanya saya selalu mengatakan kepada pihak yang berkepentingan, terutama di pemerintahan, tolonglah komunitas-komunitas itu digandeng. Ya, jadi ini sudah banyak asosiasinya, Mas. Selain banyak. tadi ALTI, pasti sudah bermunculan asosiasi. Kalau komunitas banyak sekali. UGM punya, UI punya, ITB punya. Basicnya Dari mungkin universitas dari ya. Kemudian belum lagi yang belum lagi komunitas yang non university affiliated yang nggak berafiliasi dengan universitas, banyak sekali, Mbak. Komunitas lari trail semacam itu. Nah, maksudnya ini digandeng karena mereka yang tiap hari mengakses hutan, mengakses gunung dan lain sebagainya. Mereka bisa menjadi early warning system kalau ada sesuatu karena mereka lari hampir setiap minggu kan. Kalau ada misalnya potensi kebakaran hutan, ada longsor, ya, ada illegal logging. Ya kalau hanya bergantung pada polisi hutan, ya mereka terbatas jumlahnya. Tapi ini kan orang-orang ini lari di mana-mana gitu ya, di seluruh Indonesia, di pegunungan, di hutan dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa dijadikan perpanjangan tangan pemerintah untuk bisa terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan, terutama untuk informasi-informasi terkait kebakaran hutan dan lain sebagainya itu. Itu saya kira bisa diberdayakan. Makanya saya kira mustahil ya kalau negara itu bekerja sendirian ya untuk konservasi lingkungan melalui olahraga luar ruang semacam ini. Negara support saja, ya, mensupport dalam artian memberikan izin misalnya untuk membuat pembukaan trek baru, trek baru begitu. Karena apa? Karena pembukaan rute, pembukaan trek seperti saya lakukan di Gunung Pancar, saya lakukan di Menoreh, saya lakukan di di Karangasem Bali. Itu bukan semata-mata memberikan kemudahan bagi para hiker atau trail runner, tapi juga ekonomi masyarakat. Misalnya di bawahnya ada warung. Kemudian kalau hiker atau yang hiking itu bisa menggunakan masyarakat sebagai porter gitu kan. Jadi banyak sih ekonomi turunannya. Semua bisa bergerak ya dari konteks lari lintas misalnya yang saya bangun di Gunung Pancar itu akhirnya warung di pintu pendakian yang tadinya sepi sekarang rame karena pelari-pelari trail setiap hari sebelum naik ke tanjakan saya itu ke pendakian saya itu mereka beli minum, beli makan gitu di warung itu. Warung-warungnya hidup gitu. Yang tadinya ya orang nggak melintas situ kan, nggak dipandang karena orang nggak lewat situ. Ketika dilewati dia hidup gitu ya. Belum lagi tenaga-tenaga porter ya untuk mereka yang mendaki gunung, membawakan barang-barang bawaan gitu. Banyak sih, Mbak, ekonomi turunannya banyak sekali. Bergerak ya, bisa multiplier efeknya luar biasa itu kan. Multiplier efeknya luar biasa dan yang penting juga yang saya dikatakan ini adalah potensi sport tourism yang belum tergarap dengan serius. Ya. Ultra Trail du Mont Blanc, Mbak, itu dia hanya 1 kali setahun ya. Biasanya di bulan Agustus dia eventnya dimulai. Tapi ketika kemudian di bulan-bulan yang tidak ada event race itu dijadikan paket-paket wisata trekking, Mbak. Untuk latihannya dulu lah ya sebelum menuju ke apa? Bukan lari, Mbak. Hanya orang trekking aja ya, misalnya perusahaan atau keluarga gitu. Paket-paket wisata seperti itu. Jadi ada guide-nya, dia bawa perbekalan, nanti jalan sekian kilometer, kemudian berhenti ada tempat beristirahatnya untuk makan bersama. Gitu, itu jadi paket-paket wisata. Ya. Kalau di sini paket outbound itu kali ya, sudah mulai banyak dilakukan paket ya. Outbound itu kan kalau yang biasa kan hanya statis aja di satu tempat, ada game segala macam. Kita move, Mbak, move air terjun, move lagi, lihat danau, move lagi, lihat pemandangan dari atas. Dan lain sebagainya. Jadi itu pengalaman yang saya kira menyenangkan gitu. Nah ini belum digarap dengan baik sebagai sport tourism. Belum digarap dengan baik ya. Ya, maksudnya pemerintah harus mulai melihat ini sebagai potensi sport tourism, bukan cuman let's say water sport ya kan. Itu sudah ada kemarin F1 di
Toba misalnya, ya kan, H2O dan lain sebagainya. Tapi gunung-gunung yang cantik-cantik ini bisa dijadikan magnet juga untuk sport tourism. Rinjani sebagai contoh itu, saya bisa bertaruh ya, mungkin view Rinjani itu bagus sedikit mana nih sekali. Sedikit Dikomparasi sekali dengan dimiliki oleh negara-negara lain. di luar ya. Jadi kalau Mbak pernah lihat Jurassic Park itu, nah kurang lebih seperti itulah view-nya. Seperti itulah kurang lebih view-nya tuh. Torean, terus ada segara anak, danau dari atas kelihatan. Itu indah sekali Rinjani itu. Jadi hal-hal semacam ini kita harus tumbuh kembangkan. Dan jangan lupa gandenglah komunitas gitu. Gandenglah komunitas. Iya. Ya, kalau karena mereka yang sih akan memang sudah terkenal dengan eksotiknya ya, tapi lebih banyak memang yang di blow up itu adalah pendakian Rinjani. Belum sampai ke konteks lari lintas alamnya ini. Betul. Udah ada event sekarang Rinjani 100 yang mudah-mudahan berkesinambungan dan bisa mengundang semakin banyak lagi pelari-pelari dari luar negeri. Gitu. Nah, kalau generasi yang sekarang ini Mas, animonya terhadap lari lintas alam bagaimana? Di komunitasnya Mas Doni sendiri misalnya? Iya. Berapa banyak anak-anak muda? Mungkin 70% anak-anak muda. 70% ya? Ya kan, di UI itu ya angkatan-angkatan 2000, ya kan, 2010, ya kan. Jadi anak-anak muda lah ya, bahkan fresh graduate juga ada, yang baru lulus juga ada sebagai alumni. Mahasiswa juga kemarin minta supaya dibuat satu divisi khusus untuk mahasiswa bisa berlatih dan ikut event-event trail. Nah intinya sebenarnya ini segala usia. Ya, bisa. Yang penting punya ketahanan fisik yang luar biasa memang, ya. Kalau kita syarat ingin mengikuti ini ya harus ada ketahanan fisik yang lumayan mumpuni gitu ya. Kita mesti mampu berlari dalam jarak yang cukup jauh ya, dengan fisik yang mumpuni, dengan nafas yang kuat begitu. Itu memang prasyaratnya. Tapi ya kalau kita memang baru mampunya jalan kaki saja, ya jalan aja dulu gitu. Jalan santai dulu, jangan dipaksakan juga karena lari trail ini kalau dilakukan oleh mereka yang belum terlatih itu ada bahayanya. Karena kan pasti ada track downhill yang turun ke bawah itu kalau terpleset bisa jatuh, bisa kena batu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada risiko-risiko yang memang harus diwaspadai oleh mereka-mereka yang baru mulai untuk ini ya, menggeluti dunia lari trail ini gitu. Ya. Kalau cuma jalan-jalan aja dulu, ya kan. Pengecekan ini perlu juga tuh ya, saturasi nafas, terutama ya heart rate kita, tekanan darah kita gitu ya. Jangan sampai kemudian nanti tekanan darah kita cukup tinggi gitu ya. Berarti kita tidak fit itu ya, kondisi jantung kita sedang nggak baik-baik saja. Kemudian ya saturasi oksigen kita ya, kalau dalam lari itu misalnya disebut VO2 max kita gitu kan, kapasitas paru-paru dalam mengelola oksigen untuk kepentingan pembakaran ini ya, kalori gitu. Nah jadi hal-hal semacam itu yang harus diperhatikan. Tapi sekali lagi pesan saya ya, jangan berpikir yang buruk dulu lah. Jangan gitu menakuti pikiran sendiri lah ya. Jangan menakut-nakuti diri sendiri dulu. Coba saja dulu ya, bagi mereka yang tertarik dengan lari trail ya, coba saja dulu mulai dengan jarak-jarak pendek. Biasanya Mbak, sekali mereka ikut jarak 5 kilo, tahun depan ikut yang 10 kilo. Pasti ketagihan ini ya. Sekali udah ikut 10 kilo, mereka ikut 20 kilo. Lama-lama akan ikut kategori-kategori jarak jauh. Jarak ini ya. Tapi Mas, sebenarnya kalau boleh tahu nih, apa sih yang kegelisahan apa yang dari seorang Doni Gahral ini yang sampai akhirnya memutuskan kayaknya lebih asik menekuni lari lintas alam ini dibanding olahraga yang lain? Sepertinya Mas Doni juga tadinya bukan hanya lari kan ya, olahraganya kan? Ya, saya renang, ya, kemudian juga sepak bola, gitu ya. Emang saya suka olahraga. Tapi akhirnya justru kesengsemnya jatuh cintanya berat sama lari lintas alam ini ya? Iya, karena lari lintas alam ini atau lari trail ini bagi saya, kebetulan saya menggulati filsafat, ini banyak mengajarkan filosofi ya, kehidupan gitu. Yang dalam kehidupan saya ternyata punya manfaat
gitu. Jadi apa namanya, bukan semata-mata olahraga, tapi juga akhirnya punya nilai, punya values, punya pesan untuk saya bawa ke kehidupan saya sendiri. Nah, jadi kenapa saya tertarik pada lari trail? Karena saya tahun ini kan sudah 50 tahun. Tahun ini saya menginjak usia 50. Saya melihat teman-teman saya ya menginjak usia 50 tuh udah banyak yang sakit lah ya, menderita ya, macam-macam artinya penyakit sudah ya. mulai mengatakan bahwa Sudah cukup gitu ya. saya nggak mau olahraga lagi, nggak boleh sama dokter, lutut mulai sakit. Jadi menghadapi hidup dengan kemuraman gitu ya. Ngapain sih udah tua gini, ngapain sih olahraga, ngapain sih kita bersusah payah, kita udah kita nikmati aja hidup, makan yang semaunya. Ya kan, nggak usah olahraga berat-berat. Nah, jadi saya ingin mengajarkan kepada teman-teman seusia saya bahwa justru pada usia kita ini, ya, kita harus bisa tunjukkan bahwa kita bisa tetap bugar sebagai human being, gitu kan? Kenapa, Mbak? Pertanyaannya, kenapa saya ingin sekali sampaikan ke sini? Karena saya lihat, Mbak, banyak sekali orang-orang tua, ya, umur 70, 80, yang akhirnya di kursi roda, ya, akhirnya terbaring, ya, yang akhirnya menjadi bukan beban ya, tapi akhirnya menjadi urusan dari anak-anak mereka, gitu ya. Akhirnya kerjanya cuman kontrol ke dokter, ke rumah sakit, ke dokter, ke rumah sakit, ke dokter gitu ya. Itu aja repeat terus ya. Padahal kenapa nggak lari aja ya, ataupun keluar paling nggak melihat alam. Jadi kesehatan itu harus dijaga. Lari lintas alam salah satu cara yang paling ampuh untuk bisa menjaga kesehatan kita. Saya bilang ya sebagai jokes ya ke teman-teman saya ingin saya nanti kalau sudah tua, umur 70, 75 tahun, ya tidak menjadi beban bagi anak-anak saya, ya kan? Jadi hari ini kamu yang ngurus ya, besokannya kamu yang ngurus ya, lusa kamu yang ngurus ya. Jadi kayak piala bergilir gitu, diurus sama anak-anak karena memang fisiknya udah nggak kuat. Saya ingin di usia tua saya, ya, ketika anak saya telepon, lagi di mana, lagi di ayah di mana, gitu ya? ayah di mana, ayah lagi di Merbabu gitu, ayah lagi di mana, ayah lagi di Lau, ayah lagi di mana, ayah lagi di Rinjani gitu, ayah lagi ikut maraton, ayah lagi ultra, ayah lagi di Mont Blanc. Jadi ini kan menyenangkan masa tua, tapi kita masih bisa beraktivitas, kita bisa sehat, kita bisa bugar dan tetap bahagia gitu. Nah, jadi teman-teman yang mulai memandang hidup dengan gloomy, seolah-olah kita ini sedang menuju kematian dengan perlahan-lahan. Wah, ini harus bangkit ini semua ini. Iya, kita masih 50 loh. Ya, kalau ekspektasi itu misalnya 65 masih ada 15 tahun gitu kan. Masa kita mau menyia-nyiakan 15 tahun ini dengan masih berapa banyak itu tracking yang bisa dibuka itu ya Mas ya. Bermuram menghadapi kehidupan gitu kan, pasrah terhadap penyakit. Merasa bahwa ya memang tubuh kita sudah tidak kuat, kita tidak perlu lagi olahraga, ya kan, ya kayak mentalitas semacam itu yang membuat akhirnya justru orang jadi cepat sakit gitu, ya kan, karena ya semuanya kan tergantung mind, ya, tergantung ya kan? Mindsetnya ya. Mind kita seperti apa? Kalau saya mindnya adalah benak saya, mentalitas saya adalah saya akan terus beraktivitas di usia saya ini. Ya, saya tidak mau kalah dengan anak-anak yang lebih muda. Mereka ikut 50 km, saya juga bisa ikut 50 km, gitu loh. Mereka ikut 60 km, saya juga bisa ikut 60 km. Meskipun mungkin di finishnya saya di belakang mereka. Beda waktu finishnya. Bedanya waktu, tapi yang penting saya juga bisa ikut itu. Ya. Jadi, saya mau menjalani hidup atau sisa hidup ini dengan gembira, dengan sehat, dengan bugar, dengan aktivitas-aktivitas fisik yang menyenangkan, gitu. Ya. Tidak berdiam diri di rumah, ya kan, nonton TV, juga untuk alam, ya kan, menginspirasi minum orang-orang manis, di sekitar, ya. makan yang berlemak, ya akhirnya stroke, jantung dan lain sebagainya. Masa akhir hidup kita hanya melihat ruangan rumah sakit gitu kan? Masa akhir hidup kita cuman sisa hidup kita cuman di rumah ditemani anak cucu gitu ya? Kesadaran itu muncul dari usia berapa itu Mas? Saya sih dari muda memang sudah olahraga. Saya sudah olahraga. Tapi ketika saya udah mulai di atas umur 40, sekarang tahun ini saya menginjak 50,
itu saya melihat bahwa semangat hidup teman-teman saya sebaya itu kelihatannya banyak yang mulai meredup gitu. Banyak yang mulai, saya udah renta, ya saya sudah tua, ya saya sudah tidak kuat ini dan itu gitu ya. Jadi saya ingin menyadarkan teman-teman saya, ayo loh, saya ini udah sama, kali umurnya juga sama 50, tapi saya bisa lari Masih bisa jarak jauh ya? gitu loh. Saya bisa melakukan aktivitas fisik yang mungkin tadinya dikira hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang lebih muda atau mereka yang usianya lebih muda. Kesadaran itu yang saya mau tularkan. Mau gitu. Sampaikan kepada ini ya. Betul. Nah itu selain aktivitas yang lari lintas alam itu, saya dengar juga Mas Doni juga punya padepokan lah ya, atau padepokan kebudayaan atau apa? Iya. Ini pasti berkorelasi dan bersinergi lah, karena kalau mau ngomong kebudayaan kan kita bicara juga tentang alam, kita bicara juga tentang human manusianya. Ya, jadi saya selalu berprinsip bahwa ketika saya membuka sesuatu, maka itu harus berdekatan dengan alam. Rumah saya misalnya yang di Sentul itu di kaki Gunung Pancar. Padepokan saya yang di Kulon Progo, Samigalo itu ada di Pegunungan Menoreh. Oh, yang ini tadi ya, mendekati treknya Menoreh ya. Kemudian saya mau buka lagi di Karangasem, Bali, itu di dekat Bukit Seraya yang saya lagi bikin jalurnya sekarang. Jadi memang saya selalu mendekati alam. Ya, itu pertama. Yang kedua, kenapa saya buat padepokan itu? Karena saya ingin agar saya punya warisan yang tidak hanya dinikmati oleh saya sendiri. Artinya, misalnya padepokan saya itu padepokan saya itu kan sekarang jadi semacam fasilitas umum buat masyarakat. Jadi misalnya rapat Karang Taruna, rapat desa, rapat puskesmas gitu ya, penggerak PKK itu dipakai. Semua di situ. Dan saya bilang nggak usah bayar, ini anggap aja fasilitas masyarakat gitu. Jadi ada fungsinya. Jadi filosofi saya, setiap saya kali membangun sesuatu, itu harus ada manfaat bagi masyarakat sekitar secara free. Kalau orang lain kan membangun dibentengi, ya, dibikin pagar tinggi, ya kan, di private property kan, private property, lalu dieksploitasi besar-besarnya untuk kepentingan dirinya. Kalau saya enggak, saya buka untuk masyarakat. Lahan saya yang di Bali, yang saya juga rencana mau bangun ini misalnya, itu ada pelinggih, ada tempat sembahyang. Tadinya oleh yang punya mau dipindahkan, saya bilang jangan, karena saya ingin meskipun nanti saya bangun sesuatu di situ, masyarakat masih bisa bersembahyang, masyarakat masih bisa beribadah, ya kan, sesuai dengan kepercayaan mereka sebagai umat Hindu, ya kan. Jadi jangan dibongkar itu, jangan digeser. Justru apapun yang saya miliki, ya itu bukan milik saya sendiri, itu kan titipan saja ke saya, ya. Untuk saya bangun sesuatu yang punya manfaat bagi masyarakat luas, gitu Mbak. Jadi ini prinsip saya. Jadi saya bangun apa-apa selalu ada nilai sosialnya. Saya nggak boleh membangun sesuatu, mengakui aset dan membangun sesuatu hanya untuk diri saya sendiri. Karena saya hidup tidak lama, ya mereka yang datang sesudah saya itu bisa menikmatinya juga, gitu. Karena buat apa? Ini semuanya ya Mas. Kita kuasai kan banyak sekali, kita dengar itu ya, satu konglomerat menguasai ratusan ribu hektar. Tapi idle Mbak. Itu kadang-kadang buat saya agak menyayat ya. Ini sedemikian luas bumi milik Tuhan ini hanya dikuasai oleh satu orang atau segelintir orang dan tidak punya manfaat bagi masyarakat gitu. Itu kan menurut saya agak tidak masuk akal. Ya kan, belum lagi masalah kerusakan lingkungan dan sebagainya. Ini mungkin para oligark negeri ini harus diajak lari lintas alam itu mungkin Mas, supaya saya bilang lebih baik ya kan, tanahnya dihibahkan ya untuk kepentingan umum ya, atau diberi izin misalnya tanahnya yang tidak terpakai itu untuk kemudian dijadikan tempat lari trail misalnya ya, atau dibuat satu tempat beraktivitas luar ruang lainnya yang bermanfaat gitu. Karena kalau ada aktivitas pasti ada ekonomi. Iya pasti itu. Kalau ada ekonomi pasti menghidupi masyarakat. Ini hukumnya, Mbak. Ini hukum alamnya seperti itu. Jadi udahlah, stoplah kita
mengeksploitasi alam untuk kepentingan diri kita sendiri gitu. Kita tahu bahwa setiap ya tiap jengkal bumi ini pasti punya manfaat. Jadi kalau kita kungkungi sendiri, manfaat itu nggak ada akhirnya. Dan kita nikmati berapa lama sih Mbak tanah yang saya miliki misalnya? Ya saya wariskan ke anak-anak tentu saja, tapi paling kalau saya sekarang 50, ya paling 20 tahun lagi, ya kan? Saya bangun padepokan, nanti kalau saya sudah nggak ada, siapapun masyarakat masih situ bisa memanfaatkannya. Ini ya, fasilitas untuk ini. Nanti misalnya nikahan, acara sunatan, acara upacara-upacara adat dan lain sebagainya. Jadi ada manfaat yang berketerusan gitu loh Mbak. Saya tuh inginnya seperti itu kalau saya membangun seperti yang tadi dikatakan Mbak, tadi di Padepokan gitu di Magelang ya? Di Kulon Progo. Tepatnya di Kulon Progo Samigalo. Nah, itu emang orang semua pada bertanya-tanya gitu. Ngapain sih bangun itu? Ya? Orang bertanya-tanya, Mas itu bangunan restoran, ya kan? Nah, itu bangunan villa atau resort atau glamping gitu kan? Sekarang lagi ketren glamping. Iya, glamping yang ini. Saya bilang bukan, itu saya bangun 2 pendopo, ya kan? Untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, saya bilang gitu. Jadi monggo kerso masyarakat sekitar, kawinan kah, sunatan kah, ya kan, lamaran kah, ya. Monggo aja pakai itu, padepokan saya, gitu. Supaya ada aktivitas dan dia hidup. Iya, ada gitu. Kemanfaatan. Andai saja sebagian besar elit negeri ini punya pikiran ataupun berbuat seperti Mas Doni, mungkin nggak akan secempang-camping ini ya negeri ini ya. Saya hanya mencoba dari perspektif saya sebagai penggiat olahraga luar ruang ya. Saya melihat alam ini tidak bisa secara serakah kita eksploitasi untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, setiap jengkal itu pasti harus punya manfaat sosial bagi masyarakat. Kita yang punya sertifikatnya, ya. Tapi sertifikat itu tidak menunjukkan bahwa kita menguasainya secara semena-mena gitu loh. Itu hanya identitas bahwa sejengkal tanah ini sekarang secara hukum negara menjadi milikmu. Saya atau siapa gitu. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa ini memberikan legitimasi bagi dirimu untuk secara serakah, secara tamak, secara semena-mena ya menghabiskan manfaatnya untuk dirimu sendiri gitu. Misalnya paling gampang adalah dipageri yang tadinya orang bisa lewat di situ, dia harus muter jauh. Ini kan malah merugikan. Ini kan justru menyusahkan orang. Menyusahkan banyak orang. Saya bikin padepokan, rumah apapun, saya nggak kasih pagar karena saya tahu bahwa itu tadi lintasan orang. Jadi orang kan, wah dipagari dong, nanti ada barang hilang. Saya enggak, buat saya semua titipan Pak. Buat saya semua ini titipan. Saya nggak ada merasa bahwa ini semua saya yang miliki dan saya harus kekepi sendiri gitu loh. Ini semua milik dan Mas Doni masih tetap konsisten ya, dimanapun Mas berada ya, misalnya ada di pemerintahan atau mungkin di luar pemerintahan dan sebagainya, Mas tetap konsisten pada jalan dan keteguhan hati Mas sendiri. Yeah. Ini sebelum berakhir nih Mas, karena banyak sekali yang disampaikan tadi tentang olahraga lari lintas alam dan banyak sekali yang mungkin bisa kita pelajari dari kebijakan dan juga kebajikan alam. Saya minta Mas Doni jawab cepat ini. Yeah. Ada gini, dosen atau pejabat? Dosen. Tidar atau Pangrango? Pangrango. Sunrise atau sunset? Sunrise. Sunrise. Dari situ aja sudah kelihatan ya, ada selalu harapan tentang tentang hal-hal baru. Jadi terima kasih Mas Doni atas kehadirannya dan membuka cakrawala kita lebih luas tentang itu tadi, tentang kebajikan dan juga kelegoan untuk bersama dengan alam, belajar dari alam dan juga memanfaatkan alam sedemikian rupa untuk mendapatkan kebajikan. Baik, Sobat WR Podcast,
berakhir sudah di sini, tapi tentu tidak akan berakhir pembelajaran kita terus-menerus tentang alam dan juga manusia. Satu hal yang bisa saya simpulkan dari Mas Doni tadi adalah tetap mencintai negeri ini, tetap mencintai alam ini dengan melakukan hal apapun yang bisa kita lakukan sebaik mungkin. Saya Wahyuni Revi, salam Didaya.